Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, hari ini pertemuan pertama kita daring atau pembelajaran jarak jauh. Materi hari ini adalah pelayanan farmasi atau kalau disingkat Yanfar. Di materi pelayanan farmasi ini ada materi dan ada prakteknya. Untuk materinya dibagi menjadi dua. Yang pertama materi tentang resep atau obat-obatan, kemudian materi tentang manajemen farmasi. Jadi nanti di pelayanan farmasi kelas 11 ini untuk materi pelayanan farmasi ada dua. Yang pertama resepnya itu sendiri atau obat, kemudian yang kedua manajemen farmasinya. Baik, untuk pertemuan hari ini materinya tentang resep atau obat-obatan. Next. Hari ini kita akan belajar tentang sediaan larutan. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan siswa memahami ada empat tujuan. Diharapkan siswa yang pertama bisa mendeskripsikan definisi dari larutan, kemudian bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, kemudian bisa menjelaskan cara mengerjakan obat dalam larutan, kemudian yang keempat bisa menjelaskan macam-macam sediaan larutan obat. Pada pertemuan hari ini Bapak akan hanya menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama dengan yang kedua. Untuk yang ketiga dan keempat, pertemuan insya Allah pertemuan selanjutnya. Next. Maaf. Bab yang akan kita pelajari adalah sediaan larutan atau solusio. Ya, solusio. Apa itu sediaan larutan atau solusio? Larutan atau solusio adalah sediaan cair. Ya, itu ada yang Bapak warnai merah, itu kata kuncinya. Perhatikan kata kuncinya. Sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Jadi sediaan cair ada zat kimia yang terlarut, itu larutan. Jadi beda dengan air biasa, beda dengan air sirup, beda dengan air teh. Di sini ada sediaan cair, ada zat kimia, ada yang terlarut. Jadi tiga-tiganya harus ada. Ini pengertian dari larutan. Next. Pelarut atau solvent yang biasa digunakan adalah air suling atau aquades. Ini yang sering digunakan untuk membuat obat atau membuat larutan. Pelarut atau solvent. Jadi kalau ada kata solvent itu adalah pelarut. Jadi pelarut yang sering digunakan atau yang biasa digunakan adalah air suling atau aquades. Next. Istilah solut digunakan untuk zat terlarut. Perhatikan, tadi solvent adalah pelarutnya. Kalau zat yang terlarut adalah solut. Jadi kalau apa bilang solvent itu pelarut, kalau bilang solut zat yang terlarut. Paham ya sampai sini? Contoh air dengan teh. Perhatikan, airnya sebagai solvent pelarut, tehnya adalah zat yang terlarut atau solut. Ya. Next. Selain air suling tadi, aquades, solvent atau pelarut yang sering digunakan adalah yang sering digunakan dalam membuat larutan. Pelarut selain tadi air suling. Yang pertama etanol. Etanol itu untuk solut, ya, untuk zatnya kamfer, asam salisilat dan mentol. Jadi kamfer, asam salisilat dan mentol itu larut dalam pelarut etanol. Paham ya sampai sini ya? Jadi etanol itu untuk melarutkan kamfer, untuk melarutkan asam salisilat, untuk melarutkan mentol. Ya, sampai sini jelas ya. Kemudian yang kedua pelarut gliserin.
Gliserin itu untuk melarutkan tanin, zat samak, dan boraks. Jadi tanin, zat samak, dan boraks itu hanya larut dalam gliserin. Jadi nggak bisa tanin menggunakan etanol, itu nggak akan larut. Ya, diperhatikan di sini ya. Jadi gliserin untuk solut tanin, zat samak, dan boraks. Ether itu untuk solut sama dengan etanol bisa. Kamfer, asam salisilat, dan mentol. Jadi sama. Jadi kamfer, asam salisilat, dan mentol bisa larut dalam etanol, bisa larut dalam ether. Ya, kemudian minyak. Minyak untuk solut kamfer dan mentol, hanya untuk kamfer dan mentol. Jadi kamfer dan mentol bisa pakai 3 pelarut, etanol, ether, dan minyak. Yang terakhir juga sama, parafin lucidium untuk kamfer dan mentol. Jadi kamfer dan mentol larut di 4 pelarut. Perhatikan, kamfer dan mentol larut di 4 pelarut. Etanol, ether, minyak, dan parafin lucidium. Jadi nggak bisa kamfer mentol ditambah gliserin, itu nggak akan larut. Ya, paham ya? Ini pelarut selain air suling. Jadi nanti di lab atau di praktikum kita akan menggunakan pelarut ini. Yang sering adalah gliserin dengan etanol. Next. Untuk larutan itu sendiri mempunyai banyak keuntungan. Di sini ada 4 keuntungan dari sediaan larutan. Ya, sediaan obat larutan mempunyai 4 keuntungan. Yang pertama, bentuknya disukai anak-anak, jelas karena tidak usah menelan dengan keras, cukup diminum. Dan rasanya juga untuk anak-anak pasti manis. Tidak ada sirup untuk anak-anak rasanya pahit, itu enggak ada. Jadi bentuknya disukai anak-anak. Kemudian dosisnya terjamin seragam, ini jelas ya. Jadi dosisnya sudah larut dalam satu larutan. Tidak ada dosis yang berbeda, semuanya sama karena terlarut. Itu keuntungan sediaan sirup. Cukup dikocok sebentar, sudah dosisnya larut sempurna. Paham ya? Kemudian yang ketiga, mudah diberikan dibanding sediaan padat, jelas ya. Karena apa? Kalau sediaan padat, masukkan mulut, pakai air baru masuk. Tapi kalau larutan langsung, seperti kita minum air putih, langsung diminum, masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, ini lebih cepat diabsorpsi atau lebih cepat diserap tubuh, ya ini jelas. Air masuk langsung diserap tubuh, tapi kalau tablet masuk atau sediaan padat yang lain masuk, itu pecah dulu baru diserap oleh tubuh. Ini 4 keuntungan sediaan larutan. Oke, next. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Di sini ada 7 ya. Kalian bisa lihat di sini ada 6, 7 di slide selanjutnya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah sifat solut dan solvent itu sendiri. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang suka air maka larut dalam solvent yang suka air. Solut yang suka minyak maka larut dalam solvent yang suka minyak. Jadi sama. Jadi sifat solut dan solvent itu harus sama. Sukanya polar, maka solventnya juga harus polar. Sama jenis, paham ya? Tadi solut apa? Pelarut. Solvent adalah zat yang terlarut, harus sama. Ini sifatnya harus sama. Biar apa? Biar larut sempurna. Yang kedua, kosolvensi. Kosolvensi itu apa sih? Yaitu kenaikan kelarutan karena penggunaan kombinasi pelarut. Jadi ketika melarutkan zat, pelarutnya pakai 2 kombinasi. Yang namanya kombinasi itu 2, bukan 1. Pakai 2 pelarut. Misal, luminal tidak larut dalam air. Jadi luminal itu tidak larut dalam air, tapi larut dalam campuran air, gliserin, etanol. Perhatikan di sini ada 3. Air, gliserin, etanol. Jadi luminal bisa larut dalam 3 pelarut. Ya, itu namanya kombinasi pelarut. Itu kosolvensi. Yang ketiga, kelarutan itu sendiri. Melarut atau tidaknya itu tergantung dari obatnya. Melarut atau tidaknya bahan obat tergantung dari kelarutannya. Bahan obat yang mudah larut hanya perlu sedikit pelarut, jelas di sini ya. Jadi bahan obat yang mudah larut ya jelas
pelarutnya pasti yang digunakan juga sedikit. Tapi kalau bahan obatnya tidak mudah larut, jelas pelarutnya akan semakin banyak. Ya, itu kelarutannya. Melarut atau tidaknya bahan obat tergantung dari kelarutannya. Ya, semakin mudah larut, maka sedikit sekali pelarut yang digunakan. Yang keempat, temperatur atau suhu. Bahan obat akan larut sempurna jika temperatur atau suhu naik. Ini jelas. Ya, seperti contoh dalam keseharian kita lakukan gula pasir dengan air panas, satunya gula pasir dengan air dingin. Mana yang lebih cepat larut? Ini jelas. Yang pasti akan cepat larut adalah gula pasir dengan air panas karena temperaturnya naik. Yang kelima, salting out. Perhatikan di sini istilahnya yang diwarnai merah ini kata kuncinya. Peristiwa penurunan kelarutan yang disebabkan penambahan jumlah besar garam atau zat terlarut tertentu mempunyai kelarutan lebih dibandingkan zat utamanya. Perhatikan di sini yang Bapak warnai merah, kelarutannya menurun. Karena apa? Karena penambahan jumlah besar garam atau kelarutannya lebih dibandingkan zat utamanya. Jadi pelarutnya lebih dibanding zat utamanya. Zat terlarutnya mempunyai kelarutan lebih dibanding zat utamanya. Contoh di sini. Yang pertama, reaksi antara papaverin HCl dengan solutio karkot. Ini di sini ada garam. Jadi ini yang pertama. Ada HCl, asam klorida. Reaksi turun papaverinnya karena ada garam di situ. Ya, paham ya? Di situ kan ada garam, maka reaksi dari papaverin HCl dengan solutio itu akan turun kelarutannya. Karena di situ ada garamnya. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, minyak asirik dengan air kelarutan menurun jika ditambahkan larutan NaCl jenuh. Karena kelarutan NaCl lebih tinggi dibanding minyak atsiri, sehingga minyak atsiri akan memisah. Perhatikan di sini. Minyak atsirinya itu akan memisah. Karena apa? Ada NaCl jenuh. Kenapa minyak atsirinya memisah? Karena NaCl jenuhnya kelarutannya lebih tinggi. Perhatikan. Mempunyai kelarutan lebih dibandingkan zat utamanya. Minyak atsiri zat utamanya, NaCl pelarut yang lain. Tetapi karena kelarutan NaCl lebih tinggi, maka yang terjadi apa? Minyak atsirinya akan memisah. Itu yang dinamakan salting out. Perhatikan kelarutannya turun. Ya. Contohnya dua tadi. Yang keenam, salting in. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Peristiwa kenaikan zat utama karena penambahan zat terlarut tertentu. Tadi penurunan kelarutan, sekarang kenaikan. Perhatikan, out penurunan, in kenaikan. Karena apa? Karena ada penambahan zat terlarut tertentu. Contoh, vitamin B2 atau riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamid. Perhatikan, ya, tadinya nggak larut. Ya nggak larut, tetapi kelarutannya jadi naik karena ditambahkan larutan yang mengandung nikotinamid. Itu salting in. Paham sampai sini? Tadinya nggak larut, terus jadi naik kelarutannya karena ditambah nikotinamid. Persis dengan pengertian salting in. Itu contoh dari salting in. Yang terakhir atau yang ketujuh dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah pembentukan kompleks, yaitu peristiwa terjadinya, perhatikan tulisannya berwarna merah, interaksi antara zat tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Perhatikan interaksi. Contoh di sini adalah larutan iodium dalam larutan kalium iodida membentuk senyawa kompleks triiodida. Jadi di sini reaksi atau interaksi antara zat tak larut dengan zat yang larut membentuk apa? Garam kompleks. Ya, demikian materi hari ini, materi tentang sediaan larutan. Semoga materi ini bisa dipahami
ya.